Novel Raja Tertinggi. Bab 101. Omi berkata, Carlos ingin berlatih seni bela diri. Pergi ke tempat saya tinggal dan mengajarinya. Nona, jika Anda ingin belajar, saya dapat mengajari Anda satu atau dua langkah. Saya tidak ingin belajar dari Anda, dan juga, lebih sedikit orang yang tidak berhubungan akan dibawa ke rumah di masa depan. Anda sudah mengatur dua orang Anda, kata Siang Yun Liu. Sebagai pengawal keluargamu, aku masih memiliki hak itu. Omi tidak peduli padanya. Bagaimanapun, Omi menjadi pengawalnya adalah cara untuk mencari nafkah atau untuk membantu ayahnya, Liu Chenming, itu saja. Liona, yang besar kakak, tidak pernah baik kepada Omi. Meskipun Omi menganiayanya di toilet wanita dulu, tapi itu salah paham. Omi tidak ingin mengubah citranya di benaknya lagi. Jadi biarkan alam mengambil jalannya. Baiklah jahat atau buas, sih. Omi hanya melakukan pekerjaannya sendiri. Dia tidak menjemput gadis, tidak perlu memaksakan diri untuk memenuhi Liona atau apa. Selain itu, Omi tidak menyukai Liona, dan jika dibandingkan dengan saudara perempuannya, dia bisa tidak menemukan yang sebanding di seluruh kota Linjiang. Omi tidak akan seperti Liu Yue, karena dia menyukai wanita itu. Dia harus memuaskannya dan mematuhi Song Yuer dalam segala hal. Omi berhenti berbicara dengan Liona, dan Liona juga tidak banyak bicara dengan Omi. Setelah beberapa menit hening di dalam mobil, Carlos berkata, omong-omong, Omi, kemana Anda pergi pada siang hari? Saya berharap menemukan Anda untuk makan malam. Omi tersenyum acuh tak acuh, aku pergi ke suatu tempat dengan Simran untuk melakukan urusan pribadi. Omi tidak ingin menjelaskannya karena dia tidak ingin terlalu terlibat dengan sesuatu yang berhubungan dengan One David Reddas. Carlos berpikir tidak murni, langsung memikirkan aspek itu untuk pergi. Melihat senyum Omi masih agak ambigu, langsung salah paham, mengacungkan. Kamu banteng dari siang besar untuk melakukan sesuatu, tidak lebih menarik di malam hari. Omi menganggap bahwa dia tidak mengerti kata bunga cinta dan tersenyum. Saya tidak punya waktu di malam hari. Jadi saya pergi keluar untuk melakukan sesuatu di siang hari ketika saya memiliki sedikit waktu luang. Tetapi saya tidak menyangka untuk kembali setelah berguling-guling begitu lama, dan saya pikir saya akan segera kembali. Bagaimanapun juga itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa menit. Omi sedang berbicara tentang memberikan akupuntur dan detoksifikasi pada Bibi Zhang. Luar biasa. Jadi berapa lama Anda terlibat dalam hal itu? Tanya Carlos dengan mata ambigu. Sekitar 1 jam, kata Omi. Wow, veteran Jianghu. Sangat berpengalaman. Oh, itu tidak buruk. Liona di barisan belakang mengerutkan kening dan berkata dengan marah, jika kalian terus berbicara omong kosong di sini, lepaskan aku akan naik taksi sendiri. Carlos sibuk tersenyum pada Liona. Maaf aku lupa kamu masih duduk di belakang. Omi melihat bahwa Liona benar-benar bingung. Dia sedang berbicara serius dengan Carlos, tetapi dia masih marah dan berkata, Carlos, jangan perhatikan dia benar-benar marah. Liona melihat Omi sebenarnya masih punya alasan, marah, hentikan mobilnya, aku akan naik taksi sendiri. Omi berkata, aku tidak akan berhenti. Aku akan melompat keluar dari mobil jika kamu tidak berhenti. Aku mengunci pintu dan jendela, kamu tidak bisa melompat. Liona, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa dipercaya. Liona berteriak, dia merasa sangat dirugikan. Jelas bahwa Omi dan Carlos mengabaikannya. Berbicara tentang Omi dan Simran melakukan hal semacam itu, dia memprotes dan benar-benar memanggilnya tidak bisa dipercaya. Omi melihat Liona benar-benar menangis, kepala besar. Di sore hari dia masih menghela nafas, mengira Nona Song Yuer Liu Yue adalah gadis yang rusak otak. Nonanya sendiri jauh lebih dewasa, tetapi saya tidak berharap bahwa Liona tidak lebih baik dari Song Yuer sama sekali. Kemarahan selalu kacau. Omi benar-benar takut dia akan menangis sepanjang perjalanan kembali. Jadi dia harus memperparah dirinya sendiri dan berkata, baiklah, baiklah. Kamu jangan biarkan kami berbicara, maka kami akan diam saja, itu selalu baik-baik saja. Liona menangis beberapa saat lalu berhenti menangis. Omi benar-benar terdiam. Menangis berbentuk buah pir, tatapan seolah Omi telah melakukan sesuatu padanya. Setelah itu, Omi dan Carlos diam sepanjang jalan sampai pulang tanpa bicara. Liona sampai di rumah masih girang, sapaan bahkan tidak turun dari mobil. Carlos berkata, Omi, bukankah terlalu berlebihan memperlakukan wanitamu seperti ini? Bagaimana lagi kamu akan membuatnya merasa nyaman denganmu? Berlebihan. Bagaimana di atas? Omi, itu memang salah kami barusan. Kami membicarakan hal seperti itu di dalam mobil. Orang-orang yang perempuan pasti tidak mau mendengarnya. Alis Omi berkerut. Hal apa yang kita bicarakan?
bukankah kamu pergi ke kamar dengan Mavis Lee untuk urusan bisnis pada siang hari? Kapan saya pernah mengatakan hal seperti itu? Ketika saya mengatakan pergi untuk suatu tugas, saya akan pergi ke rumah sakit untuk suatu tugas. Mengapa Anda selalu berpikir begitu tidak murni? Ah, tidak, jadi kenapa kau tersenyum keperakan saat aku bertanya padamu? Kaulah yang tertawa begitu keperakan. Omi melotot. Hahaha, itu salah paham. Maafkan aku, ya, itu pikiran kotorku, karena aku selalu berpikir kamu dan Simran adalah pasangan yang cocok. Dia dan aku hanya berteman. Jangan bicara omong kosong di masa depan. Omi tidak suka lelucon seperti ini. Setiap kali dia berbicara tentang perasaannya, gelombang kesedihan akan datang ke dalam sebagai wajah sedalam tulang akan segera berkelebat dalam pikirannya. Omi tiba di pintu villa dan melihat Liu Chenming berdiri di pintu. Omi, kamu kembali. Willow Chenming tersenyum. Paman Liu kembali dari perjalanan bisnis begitu cepat. Kata Omi. Yah, karena sesuatu muncul malam ini dan aku harus bergegas kembali. Apa yang begitu penting? Tanya Omi penasaran. Wajah Liu Chenming agak tidak terlalu baik, dan dia berkata dengan getir, mengenai penyakit Xianger, setiap bulan pada hari ini, seorang dokter terkenal akan datang untuk mengobati Xianger. Oh, dokter terkenal apa? Tanya Omi. Liu Chenming jelas dalam suasana hati yang rendah karena berbicara tentang kondisi putrinya, jadi dia tidak ingin membicarakannya dan tersenyum. Jangan bicarakan itu, kan, Omi, bagaimana keluarga hari ini? Omi mengangguk, jangan khawatir, semuanya aman. Tentu saja, kadang-kadang Nona sedikit marah. Xianger kadang-kadang sangat masuk akal dan tidak begitu masuk akal pada orang lain. Saya harap Anda akan sedikit lebih bertanggung jawab, jangan berperilaku seperti dia. Tentu saja, Omi mengangguk. Liu Chenming ragu-ragu dan tiba-tiba berkata, itu, Omi, apakah Anda menghancurkan Porsche siswa minggu lalu? Ah, Omi tercengang. Bukankah ini sudah berlangsung selama berhari-hari? Saat itu, Omi baru saja datang ke dunia ini dan mengira mobil itu binatang. Tetapi ketika dia melihat mobil itu tidak patuh, dia menembaknya ke kematian dalam kemarahan. Oh, tidak apa-apa, aku sudah memberi kompensasi kepada pihak lain untukmu. Di masa depan, kamu juga akan tetap low profile di sekolah. Aku dengar kamu mematahkan tulang rusuk guru bahasa Inggris lagi hari ini. Guru itu dirawat di rumah sakit. Omi sangat menyesal, Paman Liu. Saya minta maaf karena menyebabkan masalah bagi Anda. Tetapi di masa depan, Anda tidak peduli tentang hal-hal ini. Saya akan menanggung dan bertanggung jawab sendiri. 102. Oh, itu bukan masalah besar. Saya sudah meminta sekretaris perusahaan untuk bernegosiasi dengan pihak lain untuk menanganinya. Oh, Liu Chenming berkata lagi dengan penuh ketidakberdayaan. Omi, minggu malam lalu, kamu dan Xianger pergi keluar. Apakah kamu bertengkar dengan seseorang bernama Lu Bing? Ah, kamu juga memukul Lu Bing sendiri. Ah, Paman Liu, kamu juga tahu tentang ini. Omi tidak bisa berkata-kata. Dia sangat pandai dalam remote control. Dia tahu segalanya bahkan ketika dia pergi dalam perjalanan bisnis. Oh, jangan salah paham. Saya tidak menuduh Anda. Niat awal Anda adalah untuk melindungi Xianger. Saya mengerti. Namun, ada kalanya mungkin lebih baik untuk menurunkan sikap Anda sedikit. Misalnya, ini waktu, karena Anda menyinggung Lu Bing, saya akhirnya dipermainkan olehnya dan kehilangan lebih dari 10 juta. Tentu saja, uang adalah masalah kecil. Apa? Kehilangan lebih dari 10 juta. Omi kesal, dia hanya 100.000 sebulan. Dia harus melakukan 10 tahun untuk menyamai kerugian ini. Tidak apa-apa, aku sudah mengurus ini. Aku yakin Lu Bing tidak akan datang mencari masalah lagi. Liu Chenming berkata tanpa daya, mempekerjakan Omi sebagai pengawal, semuanya benar-benar satu demi satu, dan dia telah kehilangan lebih dari 10 juta. Tentu saja, Omi juga memiliki sisi baik untuk memastikan dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan putrinya, dan dari sudut pandang itu, kehilangan sejumlah uang akan sia-sia. Omi melihat Liu Chenming mengatakan bahwa, semakin dia merasa bersalah, orang-orang memberinya kompensasi untuk Porsche yang hancur dan lumpuh, dan menemukan seseorang untuk bernegosiasi dengan keluarga guru bahasa Inggris untuk menangani situasi, dan karena dia kehilangan lebih dari 10 juta. Omi menemukan bahwa sehebat apapun skill bela dirinya, dia hanya bisa melindungi Leona, tapi dia tidak bisa mengurus semua aspek. Omi merasa dia benar-benar bukan bodyguard yang mumpuni. Ngomong-ngomong, siapa ini? Liu Chenming melihat ke arah Carlos. Omi memperkenalkan, Paman Liu, dia adalah teman sekelas saya Carlos. Dia ingin belajar seni bela diri. Saya memintanya untuk datang ke sini dan saya akan mengajarinya. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh, kalau begitu kalian pergi ke depan dan sibuk.
Bagus. Omi membawa Carlos ke rerumputan di belakang villa, siap mengajari Carlos beberapa seni bela diri di sini. Terlalu mendalam pasti tidak bisa belajar, hanya bisa mewariskan beberapa yang rendah. Lagi pula, Carlos baru mulai belajar seni bela diri sekarang. Ketinggalan usia terbaik, mulai dari usia muda adalah yang terbaik. Carlos berkata, Omi, ayah Leona cukup mudah diajak bicara. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, dia sangat membantuku membersihkan pantatku. Aku berhutang terlalu banyak padanya. Masyarakat ini sangat rumit, tidak mudah untuk bercampur. Omi merasa bahwa struktur dunianya relatif sederhana. Misalnya, siapapun yang tinggi dalam seni bela diri, dan pemilik tanah dan yang lainnya tidak akan berani mengacaukannya, dan akan memujanya. Tapi dunia ini tampaknya tidak sama. Tidak peduli seberapa tinggi keterampilan seni bela diri, orang masih akan merencanakan di belakang Anda dan diam-diam mengacaukan Anda. Bahkan ahli terkuat pun akan terseret ke bawah dalam menghadapi masalah yang begitu rumit. Masyarakat arus bawah, dan semua yang bisa dikatakan adalah bahwa ini bukan dunia di mana seni bela diri adalah hal yang paling penting. Omi segera mulai mengajarkan latihan bela diri Carlos mulai dari langkah kuda ikat yang paling dasar dan keterampilan dasar lainnya. Ini bukan proses yang singkat, Carlos untuk belajar, ia juga harus bekerja keras. Di luar villa, sebuah mobil kecil masuk, dan ketika Liu Chenming melihatnya, dia sibuk menyambutnya. Paman Meng. Willow Chenming dengan hormat membuka pintu mobil. Seorang lelaki tua keluar dari mobil, itu adalah wakil presiden Meng Lun yang sama yang Omi temui di rumah sakit Bright pada siang hari. Willow Chenming tampaknya sangat menghormati Meng Lun ini, bukan hanya karena dialah yang memberikan betinanya. Dokter terkenal yang merawat anak itu, terlebih lagi karena dia sudah tua. Pada saat ini, seorang wanita turun dari kursi pengemudi mobil, dan wanita itu juga dengan hormat memanggil Liu Chenming, Paman Liu. Liu Chenming memandang wanita cantik ini dan tertawa, Wenqi, kemarilah. Ya, kirim kakek saya juga mampir untuk bersenang-senang dengan saudara perempuan Xiang Yun. Saya sudah sibuk dengan pekerjaan, saya belum melihat saudara perempuan Xiang Yun selama sebulan. Liu Chenming terkekeh, Wenqi, kamu sangat cakap. Kamu telah memulai perusahaanmu sendiri. Kudengar kamu telah membuat nama baik untuk dirimu sendiri. Paman Liu bercanda, alangkah baiknya jika aku memiliki setengah dari bakatmu dalam bisnis. Wenqi, jangan terlalu rendah hati, kamu masih muda, luangkan waktumu. Liu Chenming menatap Wenqi sambil tersenyum. Wenqi ini, jika Omi melihatnya, dia pasti akan mengenalinya sebagai CEO wanita yang sama yang diikat ke hotel dan hampir dikotori oleh Li Ziming. Pada saat itu, Leona dengan gembira berlari keluar dari villa, berteriak kakak Wenqi, kakek Meng. Wakil Presiden Meng Lun memandang Leona sambil tersenyum, sambil mengamati wajah Leona, dan memperhatikan bahwa wajah Leona tidak terlalu bagus dan sedikit khawatir. Dan Wenqi sibuk naik ke Leona, baik hati dan tulus menarik tangan Leona, menyentuh wajah Leona dan berkata, Xiang Yun, saya belum melihat Anda selama sebulan, coba saya lihat apakah Anda kehilangan berat badan. Saudari Wenqi, saya baik-baik saja sekarang. Leona senang, hari ini ayahnya ada di rumah lagi dan Sister Wenqi ada di sini. Leona dalam suasana hati yang baik, sementara biasanya sebagian besar waktu, ayahnya pergi dan tidak ada seorang pun bersamanya, dia kesepian. Wenqi menatap Leona sesaat kesedihan. Penyakit Leona secara alami Wenqi tahu, dan juga tahu bahwa Leona tidak akan hidup lama, dan sekarang hanya membantunya untuk mencoba memperbarui hidupnya dan hidup sedikit lebih lama. Wenqi tidak berani memikirkannya lagi karena takut dia akan menangis dengan sedih. Leona adalah seseorang yang dia kenal sejak dia masih kecil, dan sebelum ayah Leona bercerai dan masih dalam keluarga itu, mereka adalah teman bermain. Hanya saja takdir yang bermain trik padanya. Meng Lun bertanya, Xiao Chen, mengapa kamu merasa bahwa wajah Xiang Yun semakin buruk? Bahkan tidak seperti ini bulan lalu, kan? Hati Willow Chenming bergetar karena khawatir. Willow Mornington adalah seorang pria yang khawatir. Paman Meng, bagaimana? Ketika dia mendengar Meng Lun mengatakan itu, dia sangat gugup sehingga dia ingin menangis. Tapi Meng Lun adalah seorang dokter yang terkenal secara nasional, tidak salah lagi. Apakah Xiang Yun menderita gangguan mood bulan ini? Tanya Meng Lun. Pada saat ini, Leona berkata seolah-olah dia sedang menggugat, kakek Meng, itu semua karena ayah sebagian menemukan saya semacam pengawal sehingga saya terus marah. Begitu Wenqi mendengar itu, dia sibuk berkata, benar, saudari Xiang Yun, saya baru saja akan bertanya, saya mendengar bahwa Anda telah menemukan pengawal, saya juga ingin mencari pengawal, bagaimana pengawal Anda itu?
Liona berkata, Saudari Wenqi, jika Anda mencari pengawal, Anda harus menemukan yang lebih berkualitas. Pengawal saya itu sangat buruk, saya bahkan tidak ingin membicarakannya. Namun, ayah saya memihak padanya. Kakek Meng mengatakan bahwa saya memiliki ki dan darah yang buruk. Itu pasti karena saya selalu marah pada pengawal itu akhir-akhir ini. Ah, apakah seburuk itu? Pengawal apa? Wenqi tampak marah, dan bahkan membuat marah majikannya. Pengawal ini terlalu di bawah standar. Meng Lun memandang Liu Chenming dan bertanya, apakah yang dikatakan Xiang Yun itu benar? Tidak heran aku berkata mengapa kamu tidak terlihat benar. Kamu jelas tidak terlihat sebagus saat kamu datang bulan lalu. 103. Liu Chenming tak berdaya berkata, memang benar ini terjadi. Tapi aku tidak punya pilihan. Sebelum di sekolah, seorang cabul sengaja membawa benda tak tahu malu itu di depan Siang Er saat dia pergi ke kamar mandi. Itu sebabnya aku mengabaikan Siang keberatan dan memberinya pengawal. Meng Lun menatap cucunya, Wenqi, dan bahkan mengangguk tak terbantahkan, karena cucunya, yang juga diikat ke hotel dan hampir najis, tidak akan berani membayangkan konsekuensinya jika bukan karena pria misterius di hitam yang menyelamatkannya, serta satu kekalahan yang membunuh Li Ziming. Jadi, Meng Lun cukup mendukung fakta bahwa Liu Chenming sedang mencari pengawal untuk putrinya, tetapi dia akan mencari pengawal untuk cucunya. Wenqi berkata, Paman Liu, bahkan jika kamu ingin mencari pengawal untuk Siang Er, carilah yang berkualitas baik. Lihat betapa marahnya kamu membuat Xiang Yun. Wenqi sangat tertekan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menemukan pengawal untuk Siang Er, yang benar-benar cukup baik, seperti wakil kepala Balai Feng Yun, Lu Guan atau sesuatu, yang mudah dibersihkan, dan saya cukup lega memiliki dia untuk melindungi Siang Er. Wenqi berkata, Paman Liu, di mana pengawal Xiang Yun itu? Panggil dia, aku pasti akan melatihnya dengan baik. Pengawal macam apa yang marah pada majikannya? Willow Chenming berkata, dia masih sibuk, dia akan kembali lagi nanti setelah selesai. Ayo masuk dulu, jangan hanya berdiri di luar. Liu Chenming mengundang Meng Lun dan Wenqi untuk memasuki rumah villa. Liona dan Wenqi telah berpegangan tangan. Liona semua bahagia, jarang dia terlihat begitu bahagia. Duduk di ruang tamu, Liu Chenming sedang sibuk membuat teh. Tapi Liona dan Wenqi naik bergandengan tangan, membisikkan beberapa gadis berbicara di kamar Liona. Liu Chenming dan Meng Lun mengobrol tentang kondisi Liona, dan Liu Chenming segera terlihat tidak terlalu baik. Setelah sekitar 10 menit mengobrol, Meng Lun dengan bersemangat berkata, Xiao Chen, ada kabar baik lain untuk diberitahukan kepadamu kali ini. Apa kabar baiknya? Apakah Anda menemukan obat yang lebih baik? Willow Chenming sibuk bertanya. Wakil Presiden Meng Lun tertawa, itu tidak benar, tetapi saya pikir ini akan menjadi berita yang lebih baik daripada ini. Hari ini pada siang hari, saya bertemu seseorang di rumah sakit. Orang ini, yang keterampilan akupunturnya sangat tinggi sehingga membalikkan imajinasi saya, tidak membalikkan persepsi pengobatan Tiongkok. Benar-benar ada dokter dewa dengan level setinggi itu. Liu Chenming terkejut. Meng Lun terkekeh, saya tidak tahu apakah itu seorang dokter ilahi atau tidak, saya hanya melihat tekniknya dalam aspek perawatan akupuntur ini pada siang hari, sangat mengejutkan. Tahukah Anda bahwa pria ini, dia menghidupkan kembali. Seorang pria yang dinyatakan meninggal oleh dokter, dengan keterampilan akupuntur yang tak terbayangkan. Tidak mungkin. Willow Chenming seperti mendengarkan langit, bagaimana mungkin seseorang yang dinyatakan meninggal dapat diselamatkan lagi? Tentu saja, suhu tubuh orang yang meninggal itu tidak benar-benar dingin, hanya detak jantung dan otaknya yang berhenti bekerja. Tapi itu sama dengan kematian. Yah, saya juga merasa luar biasa. Jadi itu kabar baik yang harus saya sampaikan kepada Anda, orang ini. Saya pasti akan memperkenalkan Anda kepadanya suatu hari nanti. Saya baru mengenalnya hari ini. Saya tidak cukup baik untuk menyebutkan siang ini. Hal Yun. Liona dan Wenqi turun dari tangga. Wenqi mendengar ini dan dengan penuh semangat menjabat tangan kakeknya dan berkata, Kakek, apakah benar ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit saudara perempuan Xiang Yun? Meng Lun berkata, Wenqi, jangan bersemangat, semuanya adalah. Bahkan tidak bisa memastikan dulu, saya hanya mengatakan bahwa orang ini sangat pandai akupuntur, mungkin dia akan bisa menyembuhkan Xiang Yun, tetapi tidak pasti, dan saya harus menunggu sampai saya menghubunginya lagi. Untuk mengetahui, bagaimanapun, Wenqi menangis karena kegembiraan. Liona sedang berdiri di atas tangga, mendengar kakek Meng mengatakan ini, hatinya juga bersemangat dan menantikannya. Jika dia bisa tetap hidup, siapa yang ingin mati sepagi ini? Dia belum jatuh cinta, dia belum menikah,
Dia belum punya anak, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, pikiran Liona segera sadar kembali. Lebih baik tidak menyimpan harapan dulu, jangan sampai gagal. Kemudian dan dia harus menanggung rasa sakit dari kekecewaan itu. Menglun menatap Liona dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, orang yang saya bicarakan, dia pasti akan memiliki pendekatan yang berbeda, bahkan jika itu tidak berhasil lagi, pasti ada cara untuk memperpanjang harapan hidup." Aspek. Liu Chenming bertanya, "Paman Meng, apakah orang yang Anda bicarakan adalah penyembuh yang lebih baik dari Anda?" Menglun berkata, "Pencapaiannya dalam akupuntur dan moksi busi, saya tidak berpikir siapapun di seluruh negeri dapat membandingkan dengan dia dalam aspek lain, seperti mengidentifikasi dan menggunakan obat." "Baiklah, mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini, kita akan bicarakan nanti. Xiang Yun, kemarilah, aku akan memotong nadimu." Omi sedang mengajari Carlos latihan dasar tidak jauh di belakang villa, di atas sebidang rumput. Omi memegang tongkat di tangannya, dan Carlos menggunakannya untuk mengoreksinya jika posturnya tidak benar. Ah, Carlos adalah kuda jongkok, kakinya sudah mati rasa. Omi tidak mengajarinya apa-apa hari ini, hanya kuda ikat. Omi berkata, "Kamu ingin menjadi master, gerakannya bukan yang paling penting, tetapi keterampilan dasar. Keterampilan dasar Anda solid, di masa depan Anda berlatih setiap gerakan seni bela diri Anda berguna. Sekarang untuk bulan pertama, saya akan mengajari Anda keterampilan dasar ini. Pastikan untuk memberikan semua keterampilan dasar praktik yang solid." "Bagus." Carlos menggigit giginya. Dia sudah cukup diganggu di sekolah, dihina, tidak memiliki wanita untuk disukai Del. Kali ini ketika dia bertemu bantuanmu, dia akan mati untuk mengubah nasibnya. Omi melihat bahwa hari semakin larut dan tidak pantas untuk berlatih terlalu lama, jadi dia berkata, "Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kamu kembali dan mandi air panas yang bagus." Carlos segera duduk di tanah dengan kakinya yang sangat sakit sehingga dia hampir tidak bisa bangun. Omi ingin menahan Carlos untuk makan malam, tapi Carlos menolak, ini bukan rumah Omi. Carlos naik bus pulang sendiri. Omi memasuki aula villa. Tidak ada satu suara pun di aula. Omi mengira tidak ada orang di sana. Tetapi ketika dia masuk, beberapa orang duduk diam di aula. Hanya tidak ada yang berbicara. Sofa dengan mata terpejam, memberi Liona denyut nadinya, adalah Menglun, wakil presiden rumah sakit Guangming. Tidak heran kalau begitu sepi. Jadi Menglun mendiagnosis denyut nadinya, kita tidak bisa mengganggunya. Omi menatap wanita di sebelah Liona, yang lebih terkejut lagi. Bukankah ini malam wanita yang dia selamatkan di hotel? Sepertinya dipanggil seperti Wenqi. Mengapa dia ada di sini? Wenqi mengangkat kepalanya dan menatap Omi, matanya sedikit bingung. Liona berbisik, dia pengawal itu. Begitu Wenqi mendengar bahwa itu adalah pengawal Liona yang tidak memenuhi syarat, dia benar-benar tidak menatap Omi dengan baik dan memelototinya. Omi memandang Menglun dan tersenyum, "Denyut nadimu sangat berat sebelah seperti itu." Menglun berkonsentrasi untuk mengukur denyut nadinya dan tidak memperhatikan Omi, juga tidak mendengarnya untuk sesaat. 104. Wenqi mendengus, "Apa yang Anda pengawal tahu? Kakek saya adalah seorang dokter Cina tua yang terkenal di negara ini." Liona juga memelototi Omi dan berkata, "Tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu jika kamu tidak berbicara. Jangan mempermalukanku di depan kakek Meng." Omi membiarkan mulutnya terbuka. Liu Chenming tersenyum agak canggung. Menglun masih memejamkan matanya, tapi dia telah mendengar beberapa kata-kata Omi. Menglun agak terganggu dan berkata dengan nada menegur, "Diam, lakukan pekerjaanmu sebagai pengawal. Aku telah menjaga denyut nadiku selama 50 atau 60 tahun. Dan sekarang giliranmu untuk mengatakan tidak." Omi memutar bola matanya. "Wapres ini, ambil saja denyut nadinya. Pejamkan mata, kenapa? Lihat levelnya tidak tinggi. Seperti Omi, dua tangan kiri dan kanan, sekaligus mengambil denyut nadi dua orang, tetapi juga saat mengobrol." Umi pergi ke toilet. Setelah sekitar 3 menit, Menglun berhenti, membuka matanya dan berkata kepada Liu Chenming, "Situasinya mirip dengan masa lalu, hanya sedikit lebih tidak stabil daripada terakhir kali. Seharusnya karena Xiang Yun telah terlalu menderita kali ini, apa yang dibutuhkan sekarang adalah menstabilkan situasi Xiang Yun. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Saya ingin melihat apa yang diperlukan untuk memperbaikinya." Menglun sudah tidak terlalu menyukai produk Liona, pengawalnya, dan baru saja mendengar ocehan Omi. Dia sangat ingin menegurnya secara langsung. Omi sedang berada di kamar mandi dan sedang sibuk keluar ketika dia mendengar "Aku datang." Omi berjalan menyusuri lorong. Menglun terkejut ketika dia melihat
Kenapa kamu? Menglun tiba-tiba berdiri, tetapi, karena kekuatan yang tidak tepat, dan hanya duduk lebih lama untuk mendiagnosis denyut nadi Liona, pinggangnya langsung terpelintir, dan tulang-tulang tua itu tidak berfungsi. Kakek, ada apa denganmu? Paman Meng, bagaimana kamu memutar pinggangmu? Liu Chenming dan Wen Qi sibuk membantu Meng Lun. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata, tidak perlu heboh seperti ini untuk melihatnya. Omi berjalan mendekat, Wen Qi tampak jijik, ini semua salahmu, jangan sentuh kakekku. Omi membiarkan mulutnya terbuka. Setelah Meng Lun duduk, rasa sakitnya sedikit berkurang. Dia melihat ke arah Omi dan berkata, Kakak Tang, mengapa kamu ada di sini? Liu Chenming dan Wen Qi, serta Liona kaget mendengar Meng Lun memanggil Omi Tang saudara. Dengan popularitas dan tingkat akademis Meng, mereka yang bisa disebut saudara dengannya setidaknya setingkat dengannya. Bagaimana mungkin Omi, bocah 18 tahun, biarkan Meng memanggilnya saudara Tang. Omi tersenyum, Wakil Presiden Meng, tidak perlu terlalu bersemangat untuk melihatku, lihatlah, tunjukkan pinggangmu sendiri. Meng Lun tertawa canggung dan berkata, Kakak Tang membuatmu tertawa, tua, tidak berguna, malu karena malu. Liu Chenming sibuk bertanya, Paman Meng, Anda tahu Omi? Dia adalah pengawal pribadi Siang Era. Meng Lun tertawa tidak percaya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang teknik akupunturnya hampir tak tertandingi di dunia saat ini, orang yang dapat menghidupkan kembali orang mati, adalah dia. Apa? Willow Chen berteriak. Baik Siang Yun Liu dan Wen Qi menatap tak percaya. Ini omong kosong. Benar, Omi baru 18 tahun, dokter. Omi tersenyum, Wakil Presiden, Anda terlalu dipuji. Saya bukan dokter dewa, keterampilan medis saya yang belum sempurna adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan paman dan kakak perempuan senior saya. Bahkan dibandingkan dengan kakak perempuan saya jauh lebih rendah. Bagaimana bisakah aku menepati kata dokter ilahi? Hehehe. Meski mulut Omi berkata bahwa dia tidak mampu menjadi dokter, hatinya masih mendengarkan dengan riang. Perasaan tersanjung cukup nyaman. Kakak Tang, kamu benar-benar bercanda. Jika levelmu ini masih kasar, maka aku khawatir aku harus menghitungnya sedalam kulit. Meng Lun tertawa. Omi mengatakan yang sebenarnya, orang yang dia bandingkan adalah pamannya dan istri gurunya. Dibandingkan dengan pamannya dan istri gurunya, dia hanya bisa dianggap sebagai saus dibandingkan dengan adik perempuannya, Omi lebih rendah, yang membuatnya bermain-main sebelumnya. Namun, Omi mengabaikan dunia ini. Bukan dunianya, Omi sebelumnya tidak menonjolkan diri dalam hal keterampilan medisnya, tidak mengungkapkannya karena ia tahu bahwa keterampilan medisnya hanya setengah hati dan tidak berani menunjukkannya. Mereka pergi. Tanpa diduga, keterampilan medis dunia ini bisa disebut ilahi bahkan pada level setengah-setengahnya, Omi hanya bisa mengangkat. Liu Chenming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman Meng, kamu benar-benar tidak bercanda, kan? Apakah Omi benar-benar dokter ajaib yang kamu bicarakan? Wen Qi dan Liona juga menatap Meng Lun dengan mata tajam, ini terlalu luar biasa. Meng Lun berkata, ini masih salah, saya baru saja bertemu dengannya pada siang hari. Dia datang untuk memberikan detoksifikasi akupuntur istri Zhang dengan penuh semangat. Kemudian istri Zhang dengan penuh semangat disuntik secara misterius dengan racun dan meninggal. Itu adalah Omi menggunakan teknik kebangkitan magisnya untuk menyelamatkan nyawanya, dan bahkan racunnya dihilangkan. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan ada juga temannya yang memanggil siapa namanya, Simran. Saya berharap untuk memperkenalkan Omi kepada Siang Er nanti, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukannya. Menjadi pengawal Siang Yun. Omi adalah seorang dokter ilahi. Liu Chenming menatap Omi dengan tatapan kosong. Omi tertawa dan berkata, Paman Liu tertawa, saya tidak akan berani menjadi dokter dewa. Omi terbiasa mendengar orang memanggilnya Paman Sifu Dokter Dewa. Sekarang mereka memanggilnya Dokter Dewa. Rasanya aneh, jika istrinya mendengarnya, dia pasti akan memarahinya. Bahkan kamu setengah botol memiliki keberanian untuk menerima gelar Dokter Dewa. Aku bahkan tidak akan berani menerima gelar Dokter Surgawi di depan paman tuanmu. Omi benar-benar bisa memerah ketika dia memikirkannya. Liona di sisi lain tiba-tiba ingat bahwa dalam perjalanan pulang dari sekolah di malam hari, Omi dan Carlos sedang mendiskusikan topik yang ambigu, dan berpikir bahwa Omi dan Simran pergi ke sebuah ruangan. Tetapi sekarang ketika dia mendengar kakek Meng, dia menyadari bahwa Omi dan Simran tidak pergi ke kamar pada siang hari, tetapi mengatakan bahwa mereka pergi ke rumah sakit untuk urusan bisnis. Liona malu, ternyata dia terlalu berpikiran kotor, apa yang orang katakan, dan apa yang dia pikirkan, sama sekali tidak sama.
Tentu saja Liona juga merasa bersalah karena kehilangan kesabarannya dengan Omi saat itu. Tidak heran Omi memanggilnya luar biasa. Meng Lun melihat bahwa Omi begitu sederhana dan rendah hati dengan keterampilan medis yang begitu tinggi. Dia tiba-tiba merasa malu untuk bergaul. Dia biasanya digunakan untuk dihormati. Baru saja Omi mengatakan bahwa denyut nadinya tidak benar. Dia sebenarnya sedikit kesal di dalam. Ketika Meng Lun tidak memperhatikan, dia bergerak sedikit keras, dan rasa sakit datang dari pinggangnya. "Kakek, bagaimana kabarmu?" Wen Qi sibuk bertanya. "Paman Meng." Liu Chenming juga mengalihkan pandangannya dari Omi dan menatap Meng Lun dengan gugup. Omi berdiri dan berkata, "Semua pergi, aku akan melihatnya." Liu Chenming dan Wen Qi tanpa sadar berjalan pergi sedikit. Omi datang ke Meng Lun. Meng Lun tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih, saudara Tang. Sama-sama Anda berbaring, kembali." 105. Bagus. Meng Lun menahan rasa sakit dan berbaring di sofa. Willow Chenming dan yang lainnya sedang menonton, bertanya-tanya apakah Omi benar-benar pandai dalam penyembuhan, dan jika memang demikian, bukankah dia akan memiliki ledakan karakter? Merekrut pengawal, ternyata pengawal ini juga seorang dokter ilahi, apa untungnya adalah ini? Omi mengeluarkan jarum perak pendek dan tidak terlalu panjang. Omi menekannya di punggung Meng Lun, dan setelah mengidentifikasi tempat yang menyakitkan di mana Meng Lun terkilir, dia menikam di tempat itu. Wow, Meng Lun merasa lega, dan otot-otot tegang di punggungnya sangat rileks. Omi hanya membutuhkan jarum perak, karena keseleo seperti ini sudah terlalu biasa baginya. Ketika kakak-kakaknya biasa berlatih bela diri dan semacamnya, memar dan keseleo ini sudah terlalu umum. Semua orang saling memberi jarum, bahkan kakaknya yang sudah keterampilan medis terburuk akan mampu melakukannya. Menggunakan jarum perak, Omi menusuk punggung Meng Lun di 3 tempat, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi berkata, "Baiklah, tidak apa-apa." Meng Lun duduk, dan tentu saja, itu sama seperti sebelum dia tidak terkilir. Wow, itu luar biasa. Meng Lun kagum. Biasanya ketika orang lain keseleo luka mereka akan menempelkan plester yang menyegarkan darah dan menghilangkan stasis dan mereka akan baik-baik saja setelah 1 atau 2 hari. Sementara Omi baik-baik saja selama 10 menit. Namun, bagaimana efek menempelkan plester secepat akupuntur Omi? Ayo, Wakil Presiden, jangan kaget dengan semuanya. Jika Anda bergerak untuk terkejut, saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa keterampilan medis Anda buruk lagi. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Hehe, Meng Lun tidak keberatan tersenyum. Liu Chenming benar-benar yakin kali ini, Omi benar-benar dokter ilahi yang dikatakan Paman Meng dia. Wen Qi sekarang menatap Omi, tidak lagi memberikan wajah sebanyak sebelumnya, sementara wajah Liona agak rumit. Pertama kali saya melihat ini, saya sangat senang dan menantikannya, karena saya memiliki kehidupan yang panjang di depan. Saya dan banyak yang harus dilakukan. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Omi. Omi adalah pemuda yang tidak tahu malu dan jahat. Di hati Liona, bagaimana mungkin 2 gambar Omi tidak bisa disandingkan? Meng Lun berkata, "Saudara Tang, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini cucu saya, Meng Wen Qi." Setelah duduk, Meng Lun sibuk memperkenalkan cucunya kepada Omi. Dia sangat ingin memperkenalkan cucunya kepada Omi. Bahkan, Meng Lun memiliki sedikit ide di dalam, kami semua seumuran. Jika Omi dan cucunya memiliki kontak mata dan bisa berkumpul, Meng Lun akan sangat senang melihatnya. Wen Qi memandang Omi dan tersenyum, "Halo, terima kasih telah menyelamatkan kakekku." "Oh, itu hanya keseleo. Berbicara tentang menyelamatkan begitu serius." Omi mengangguk sedikit, ini adalah kedua kalinya dia melihat Wen Qi, hanya saja orang lain tidak tahu. Willow Chenming sibuk bersemangat. "Omi, sangat sulit dipercaya. Anda masih seorang dokter ajaib. Saya hanya mencari pengawal, saya tidak berpikir saya akan seberuntung itu." Omi berkata, "Paman Willow, bodyguard adalah profesiku yang tepat. Seni medisnya hanya sedikit berpengetahuan, ya." Liu Chenming sibuk berkata, "Omi, bantu aku melihat Xianger. Sebenarnya aku seharusnya memberitahumu tentang penyakit Xianger sejak lama." "Aku sudah tahu," kata Omi. Bagaimana kamu tahu?" Willow Chenming bertanya-tanya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, dan Wuma tidak akan pernah berbicara omong kosong. "Oh, Nona kacau malam itu." Saat mengamuk tidak, dia kasihan dan menyuruhku berhenti mengganggunya. Liona mendengar ini dan cemberut, "Kaulah yang mengamuk." Meng Lun tertawa, "Baiklah, jangan banyak bicara, saudara Tang. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menyembuhkan penyakit Xiang Yun ini? Apakah kamu punya cara?"
Omi garuk-garuk kepala. Saat itu Omi menyesal tidak belajar dengan baik. Kalau itu pamannya dan istri gurunya pasti bisa menyembuhkannya. Biarpun adiknya punya 5 poin kepastian. Tapi Omi tidak. Saya tidak belajar dengan serius pada awalnya. Jadi saya khawatir kepastian kesembuhannya hanya 30%. Omi berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya telah mengecewakan Anda. Penyakit Miss ini agak rumit. Saya khawatir saya hanya memiliki harapan kesembuhan 30%. Menglun ngeri saat mendengar apa yang kamu katakan. 30%. Apakah itu pengobatan atau penyembuhan? Ya, saya hanya 30% yakin obatnya. Kalau itu paman atau istri guru saya, pasti 100%. Tapi saya sangat menyesal tidak mempelajari semuanya. Omi merasa menyesal. Namun, Menglun bersemangat untuk memegang tangan Omi dan berkata, terima kasih banyak. Bahkan Liu Chenming di samping mendengar kata-kata Omi dan sangat senang. Dan Liona juga terbakar di dalam, menyalakan kembali keinginannya untuk hidup. Ada apa dengan kalian? Kenapa kamu tidak kecewa karena aku hanya 30% yakin akan sembuh? Liu Chenming tersenyum penuh semangat. Omi, saya sangat senang mendengar Anda mengatakan bahwa ada 30% harapan dan masih ada obatnya. Tahukah Anda bahwa sebelumnya sama sekali tidak ada harapan untuk sembuh, dan bahkan jika Anda memperbarui hidup, harapan mendapatkan Xiang'er di atas usia 20 kurang dari 10%. Namun Anda mengatakan bahwa ada kepastian kesembuhan 30%. Astaga, berita ini benar-benar hebat. Menglun juga bersemangat. Ya, saya benar-benar takut bahwa saya mungkin salah mendengar pengobatan sebagai lawan pengobatan. Saudara Tang, katakan lagi apakah itu obat atau pengobatan? Omi terdiam omong kosong, tentu saja itu obat. Jika itu obat, jangan katakan saya berada di level saya saat ini. Bahkan 5 tahun yang lalu, saya akan yakin 100%. Bagaimana kamu mengatakan ini? Jika dirawat, berapa tahun kamu bisa membuat Xiang'er tetap hidup? Bisakah Shannon hidup sampai 30? Bahkan 25 tahun? Kata Willow Chenming gugup. Omi memutar matanya dan berkata, memperbarui hidupku sama sekali bukan masalah bagiku. 80 adalah standar minimum. Apa? 80 tahun? Willow Chenming benar-benar menangis. Berita ini benar-benar hebat. Sebelum harapan untuk bisa hidup melewati 20 tahun kurang dari 10%. Sekarang Omi benar-benar mengatakan bahwa dia setidaknya bisa memperbarui hidupnya hingga 80 tahun. Wah, apa gunanya mengkhawatirkan itu? Mereka yang tidak sakit mungkin juga tidak hidup sampai 80 tahun. Liona juga heboh saat itu. Wenqi dan Liona sama-sama berpelukan erat, sebagai cara untuk melampiaskan kegairahan batin mereka. Kabut yang menutupi kepala Liu Chenming sepertinya tiba-tiba tersapu dan langit menjadi cerah. Liu Chenming sedang sibuk berkata, Omi, maka Anda harus cepat membantu saya memeriksa kondisi Xiang'er. Bagus. Omi mengangguk, hatinya agak terdiam. Dalam hati Omi, dia tidak menganggap penyakit Liona sebagai masalah besar. Jika tidak dia akan gugup dan cemas atas nama Liona, meskipun Omi hanya 30% yakin bahwa dia akan sembuh, tetapi memperbarui hidupnya jelas bukan masalah. Xiang'er, kemari dan biarkan Su Chen melihatnya. Kata Liu Chenming kepada Liona. Liona tersipu, hatinya agak rumit saat dia berjalan ke Omi dan duduk. Seorang pria yang awalnya dia jijik, tetapi tiba-tiba membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya. Bab 106. Omi tapi tidak terlalu memikirkannya. Tangan kiri dan kanan pada saat yang sama pada denyut nadi Liona. Setiap kali Omi perawatan lebih serius, adalah 2 tangan pada saat yang sama denyut nadi kedua tangan pasien. Menglun, bagaimanapun, sedikit mengernyit, agak bingung mengapa Omi ingin mengambil denyut nadi kedua tangan, karena denyut nadi kedua tangan sama, bukankah ini berlebihan? Omi diam-diam merasakan denyut nadi Liona, meski lemah, wajah Omi tenang. Beberapa menit kemudian, Omi melepaskan tangan Liona, dan Liona sedikit tersipu, mengira Omi telah menyelesaikan diagnosisnya. Tapi Omi berkata, saya masih perlu mendengarkan detak jantungnya, jadi Anda dipersilakan untuk menemani saya, Nona. Omi tidak menunggu Liona berbicara, tangannya langsung menekan dada Liona. Liona gemetar, Omi jelas-jelas bermain nakal dan menekan dadanya. Tetapi Liu Chenming dan Menglun tidak tega melihatnya dan menoleh. Tetapi mereka tidak curiga bahwa Omi mengambil kesempatan untuk merayunya. Dan sebenarnya Omi tidak, karena meskipun Omi menekan tangannya di dada Liona, dia tidak merasakan kelemahan sama sekali, melainkan detak jantungnya. Setelah sekitar 2 menit lagi, Omi berkata, baiklah, sudah selesai. Bagaimana? Willow Chenming sibuk bertanya. Oh, situasinya tidak buruk daripada yang saya harapkan.
Meng Lao telah merawat dan merawat Nona. Jika tidak, Nona tidak akan dalam kondisi yang baik sekarang. URL pertama Menatia. Online. Liu Chenming dengan penuh terima kasih memandang Meng Lun dan berkata, Paman Meng telah merawat Xianger secara teratur sejak dia masih kecil. Yah, sekarang tubuh Nona baik-baik saja di luar, tetapi tidak di dalam. Periode bulanannya tidak normal, bahkan tidak 2 kali setahun, dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk mengeluarkan yin yuannya sampai penyakit dinginnya sembuh. Dibersihkan. Jika tidak, kondisi kesehatannya dapat menurun secara drastis. Apa kebocoran yin yuan? Wen Qi bingung. Omi berkata, ini hanya berhubungan seks dengan laki-laki, tidak hanya berhubungan seks, Anda bahkan tidak bisa memikirkannya. Dalam istilah awam, Nona harus berhenti bernafsu. Liona sangat tertekan sehingga dia tersipu malu, bersenandung. Siapa yang bernafsu? Kamulah yang harus berhenti bernafsu. Omi memintanya untuk berhenti bernafsu, membuatnya terdengar seolah-olah dia adalah orang yang sangat horny. Wen Qi memutar matanya, sedikit malu, seharusnya tahu untuk tidak bertanya, menyebabkan Xiang Yun menjadi malu. Meng Lun tersenyum, saya juga telah menginstruksikan Xiang Yun tentang ini. Liu Chenming sibuk bertanya, lalu apa obatnya? Omi berkata, tentu saja ada cara, tetapi saya hanya 30% yakin untuk memperlakukannya dengan baik. Saya menyalahkan fakta bahwa saya tidak belajar dengan baik sebelumnya. Tetapi jangan khawatir, dengan saya di sini. Kematian jelas tidak mungkin. Bagus, sudah cukup. Kata Willow Chenming dengan gembira. Omi ragu-ragu dan berkata, tapi, memperbaharui hidupmu hanya memperbaharui hidupmu, sampai Nona sembuh, semua yang baru saja kukatakan masih ada. Menstruasinya tidak normal, dia juga harus selalu pantang berhubungan seks, bagaimana ini bisa dianggap baik? Liu Chenming menghela nafas, ini lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan sama sekali. Wajah Wen Qi sedikit abu-abu, saudara perempuan Xiang Yun terlalu miskin, jika dia tidak dapat disembuhkan, bahkan jika hidupnya diperbarui hidup-hidup, dia tidak dapat memiliki pacar atau suami di masa depan, dia tidak dapat memiliki anak. Tapi Liona puas, tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja sendiri dalam hidup ini, saya akan mati, dan sekarang saya masih bisa hidup begitu lama, apa yang saya minta begitu banyak, saya sudah puas. Omi mengangguk dan berkata, bagus, kamu memiliki sikap yang baik, itulah salah satu faktor mengapa kamu bisa tetap stabil sekarang, terus memiliki sikap optimis seperti itu. Bagus. Liona dengan penuh rasa terima kasih menatap Omi. Kalau begitu aku akan mulai dengan membuat tubuhmu kedinginan sekarang. Kamu berbaring, menghadap ke atas. Liona segera merebahkan diri di sofa. Omi mengeluarkan beberapa jarum panjang 12 dan memerintahkan lagi, lepaskan atasanmu. Liona tercengang. Willow Chenming sibuk berkata, Omi, kenapa kamu tidak pergi ke kamarmu saja? Liu Chenming merasa agak tidak senonoh berada di ruang tamu, bahkan jika Anda tidak menanggalkan pakaian Anda, karena Liona berbaring telungkup, dan sosoknya terlalu jelas. Jika Anda melepas pakaian Anda lagi-lagi masih oke, meski tidak ada orang luar, toh selalu jelek. Meng Lun juga berkata, ya, pergilah ke kamarmu, pagi kecil dan aku akan minum teh di sini. Meskipun Meng Lun ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Omi memberikan jarum, Xiang Yun bagaimanapun juga adalah seorang gadis. Baik, Omi mengangguk. Namun, wajah Liona sedikit takut, jangan lupa bahwa Omi juga seorang pemuda yang kejam. Omi sepertinya telah melihat pergumulan di hati Liona dan berkata, jika kamu khawatir, kamu bisa meminta Meng Wenqi menemanimu. Liona sibuk mengangguk. Mereka bertiga naik ke kamar Liona dan Wenqi menutup pintu. Berbaring. Liona berbaring, tetapi tidak pernah berani melepas pakaiannya. Omi mengambil jarum dan mengerutkan kening, cepat. Wenqi menasihati, saudari Xiang Yun, tidak apa-apa, ini pengobatan. Liona ragu-ragu, tapi aku belum pernah dilihat oleh seorang pria sebelumnya. Wenqi tertawa, jika kamu tidak mengobati dan mati, maka kamu hanya akan dibakar menjadi abu. Kamu lebih suka dibakar menjadi abu atau dilihat oleh seorang pria? Liona sangat tertekan dan pahit. Wenqi naik untuk membantu melepas atasan Liona. Wenqi hendak mengambil celana dalam Liona ketika Omi berkata, tidak perlu, tidak apa-apa. Liona sangat santai. Omi mengamati payudara besar Liona, serta perutnya tanpa sedikit lemak dan dengan kulit seputih salju, dan mengagumi keindahan tubuhnya. Namun, Omi tidak terlihat terlalu banyak dan tidak menunjukkan mata jahat. Omi tidak begitu ragu-ragu. Mungkin akan sedikit sakit, bersabarlah. Omi menusuk dengan jarum. Liona benar-benar menjerit kesakitan.
Wenqi berdiri di sisi perasaan menyeramkan bahwa jarum sepanjang ini mencuat dari pusar Xiang Yun. Wenqi takut. Saya tidak berani melihat, saya ingin keluar. Liona sibuk berdoa, saudari Wenqi jangan pergi. Oke. Omi melanjutkan dengan jarum perak kedua, dan tiba-tiba, seluruh dada dan perut Liona tertutup jarum perak. Dan semua kulit Liona terbakar, seolah-olah panas tak tertahankan, dan Wenqi memegang tangan Liona dengan erat. Di lantai bawah, Liu Chenming sangat gugup, meskipun sedang minum teh, namun terganggu. Meng Lun tersenyum, jangan khawatir, teknik akupuntur Omi luar biasa. Sepertinya Xiang Yun ditakdirkan untuk memiliki seorang bangsawan. Ya, aku baru saja merekrut pengawal, tapi aku tidak menyangka dia juga seorang dokter dewa, hehehe. Liu Chenming tersenyum bangga. Tapi Meng Lun meneriakkan, dia bahkan tahu seni bela diri. 107. Willow Chenming berkata, bukan hanya dia, tapi dia juga sangat kuat, setidaknya. Lu Guan, putra Lu Bing, wakil kepala dari 3 pasukan utama yang tidak teratur dari Wind Cloud Hall kota Linjiang, tidak cocok untuknya. Omi, saat wawancara dengan pengawal saat itu, Lu Guan bahkan mengancamku, dan Omi memukulinya. Lu Guan itu, yang juga ahli jenius terkenal dari Wind Cloud Hall, tampaknya Omi benar-benar mampu menulis dan seni bela diri. Tapi sejarahnya, dia tidak pernah mengungkapkannya. Liu Chenming memikirkannya dan berkata, dia juga tidak memberitahu saya banyak, dia hanya mengatakan bahwa dia adalah putra buangan yang diusir dari keluarganya. Meng Lun tertawa, ini bohong. Dengan keterampilan medis dan seni bela dirinya, keluarga itu akan mengusirnya. Oh, ya, dia hanya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, hanya beberapa komentar ala kadarnya, tapi aku tidak akan bertanya jika dia tidak mau. Dia juga menyebut pamannya, yang adalah seorang dokter ajaib yang tidak diketahui oleh siapapun di dunia. Tetapi saya tidak dapat memikirkan siapapun yang benar, pria yang sangat misterius. Tetapi saya merasa bahwa tidak ada kebencian di dalam dirinya. Di dalam kamar, Liona berkeringat deras. Berapa lama lagi? Tanya Liona, dia merasakan panas memancar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Omi berkata, tunggu saja selama 10 menit lagi, ini sudah waktunya. 10 menit lagi, aku akan terbakar. Oh, jangan khawatir Bu, semakin Anda merasa terbakar, itu berarti semakin baik efeknya. Sekali jika Anda merasa tidak bisa terbakar suatu hari, maka tidak ada yang bisa saya lakukan, karena itu berarti penyakit flu. Telah memasuki sumsum tulang, untungnya Anda memiliki seseorang untuk membantu Anda sejak Anda masih muda. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bergerak sama sekali sekarang. Di sisi lain, Wenqi berkata, kakek saya tidak berbuat banyak untuk membantu kesehatannya, dia hanya menggunakan beberapa ramuan obat yang sangat mahal dan merebusnya untuk mandi sebulan sekali. Nilai jamu yang dia rendam sebulan sekali. 20 juta. Alasan dia begitu stabil sekarang tanpa kejang semua ditumpuk dengan uang. Setiap bulan 20 juta mencapai dasar, setahun adalah 240 juta, tidak heran Liu Chenming mati-matian berusaha menghasilkan uang, tetapi juga benar-benar membakar uang Beruntung juga Liona memiliki ayah yang baik yang akan menghasilkan uang. Jika orang miskin, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Begitu penyakit dingin menyerang, setiap pori-pori di tubuh mengeluarkan udara dingin, seperti ventilasi AC, bagaimana seseorang bisa menahannya? Saat Liona menahan panasnya, dia bertanya, apakah saya harus merendam ramuan mahal itu setelah itu? Omi berkata, aku sedang membuatmu flu sekarang, prinsipnya sama dengan mandi herbal mahal yang kamu lakukan. Namun, lebih baik jika kamu berendam, itu jelas sangat bermanfaat untukmu, jadi mengapa tidak? Kalau begitu ayahku tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan uang lagi. Liona kecewa, dia akan senang jika ayahnya ada di rumah bersamanya setiap hari. Kamu tidak harus mati sekarang, ada banyak waktu untuk dihabiskan bersama ayahmu di masa depan. Selain itu, bukankah aku memiliki kesempatan 30% untuk menyembuhkanmu, kalau aku beruntung dan menyembuhkanmu? Omi tersenyum. Liona memandang Omi dengan penuh rasa terima kasih, tiba-tiba merasa bahwa Omi tidak begitu terkutuk lagi. Liona tidak bisa tidak berkata, Omi, kamu jelas memiliki keterampilan yang hebat, mengapa kamu memilih untuk menjadi pemuda yang jahat dan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, jika tidak alangkah baiknya. Hahaha, kurang lebih begitu. Omi mencabut jarum Liona. Liona sibuk bangun, merasa tubuhnya dipenuhi panas tidak peduli berapa banyak pakaian yang dia kenakan di masa lalu, rasanya tubuhnya dingin. Bahkan di tengah musim panas, dia tidak pernah berkeringat setetes pun. Dan hari ini,
Ini adalah pertama kalinya dia berkeringat begitu banyak, pertama kalinya tubuhnya terasa panas. Saudari Siang Yun, pergi mandi. Bagus. Dan Omi menyingkirkan jarum perak itu dan berkata, aku akan keluar dulu. Ketika Omi turun, Liu Chenming dan Meng Lun sedang sibuk bangun untuk menanyakan bagaimana keadaannya. Oh, jangan khawatir, setidaknya selama 1 atau 2 bulan, tubuh Nona akan terasa tidak berbeda dari orang normal. Namun, saya mendengar ramuan apa yang dia rendam setiap bulan. Saya pikir itu cukup bermanfaat jika ada kondisi, itu tidak bisa dipatahkan. Liu Chenming mengangguk, tentu saja, saya akan berjuang sampai mati untuk mendapatkan uang itu kembali. Omi, ini berat bagimu. Sama-sama angkat tanganmu. Willow Chenming berkata, itu, Omi, saya hanya mempekerjakan Anda sebagai pengawal sebelumnya. Jadi saya akan membayar Anda 100.000 sebulan. Sekarang jika masih 100.000, saya akan malu sendiri. Saya akan memberi Anda 1 juta sebulan. Tapi Omi tertawa, Paman Liu, saya di sini untuk menjadi pengawal, untuk merawat wanita itu hanya angkat tangan. Tapi bagaimana saya bisa? Baru saja Paman Meng mengatakan bahwa dengan keterampilan medis Anda, jika Anda ingin menjadi dokter pribadi orang kaya, Anda setidaknya akan menghasilkan jutaan, jika tidak puluhan juta, per bulan. Baiklah, Paman Liu, aku akan menjadi dokter swasta macam apa, karena aku sudah berada di industri pengawal, aku harus setia padanya. Baiklah, mari berhenti bicara banyak dan makan malam. Liu Chenming merasa bersalah, tetapi Omi bukanlah orang yang terlalu mementingkan uang. Dan selain itu, Liona ingin begitu banyak uang habis setiap bulan. Liona turun setelah mandi, segar dan senang makan malam bersama semua orang. Setelah makan malam, Meng Lun dan Wen Qi hampir mengusulkan untuk pergi, dan ayah serta putri Liu Chenming mengantar mereka keluar. Setelah meninggalkan rumah Liu Chenming, Wen Qi mengemudi, Meng Lun duduk di kursi belakang dan tersenyum. Kiki, apa pendapatmu tentang Omi sebagai pribadi? Meng Wen Qi berkata, keterampilan medisnya memang cukup tinggi, kakek Anda bahkan tidak setingkat dengannya. Ya, keterampilan medis saya memang jauh lebih rendah daripada dia, saya bersedia tunduk padanya. Namun, bukan itu yang saya bicarakan, bagaimana pendapat Anda tentang Omi sebagai pribadi? Wen Qi sepertinya mengerti apa yang kakek coba katakan dan tersenyum, sangat bagus, muda dan menjanjikan. Meng Lun tertawa, akan sangat bagus jika Umi bisa menjadi menantu perempuanku. Bagaimana menurutmu, Kiki? Kakek, bisakah kita berhenti bercanda? Wen Qi sibuk gugup. Kiki, kakek tidak bercanda, kakek serius. Kakek, jangan katakan hal seperti itu di masa depan. Wen Qi sepertinya menolak. Bukankah kamu mengatakan dia baik? Keterampilan medisnya sangat tinggi. Mereka melampaui kakekmu. Di mana kamu akan menemukan yang lebih baik darinya? Wen Qi mengingat seseorang di benaknya, seorang pria berbaju hitam yang tidak tahu penampilannya, tapi dia akan selalu mengingat pelukan hangat itu. Sudut mulut Wen Qi membengkak dan tersenyum, itulah yang kamu rasakan, saya tidak merasa seperti itu. Meng Lun tidak banyak bicara, singkatnya, dia merasa bahwa Umi adalah bakat yang tak ternilai, sayang untuk dilewatkan. Pada saat ini, di sebuah villa tidak jauh dari rumah Liona, Li Zidan sedang duduk di ruang tamu, terus merokok. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya masuk. 108. Saudara dan tahi lalat hitam telah ditemukan. Li Zidan berbalik dan melihat tahi lalat berdiri di sana dengan wajah ketakutan. Dia telah mengirim tahi lalat ke rumah sakit hari ini untuk membunuh istri Zhang Dali, tetapi dia tidak menyangka akan hilang sampai sekarang. Molek, kamu masih tahu bagaimana cara kembali. Hanya hal kecil seperti ini kamu tidak bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana kamu mengikutiku, kemana saja kamu sore ini? Li Zidan bertanya dengan marah. Tahi lalat hitam itu sibuk, Kak, dan saya memang pergi ke rumah sakit pada siang hari untuk menjadi istri Zhang. Tetapi siapa tahu, saya belum mengkonfirmasi kematian istri Zhang. Tiba-tiba seorang pemuda menemukan saya. Pemuda itu mengetuk saya keluar, membawa saya ke sebuah gang, memaksa saya untuk menanyakan beberapa hal, dan kemudian melemparkan saya ke selokan. Saya tidak sadarkan diri sampai malam. Menghancurkanmu. Dengan kekuatanmu, apakah semudah itu untuk menjatuhkanmu? Li Zidan mengerutkan kening. Saudara dan, jika saya berbohong kepada Anda, surga akan menyambar 5 petir. Li Zidan bertanya, apa yang kamu katakan ketika pria itu memojokkanmu? Tahi lalat hitam itu bergidik, maafkan aku sudah memberitahumu semuanya. Jadi, kamu ditekan untuk memberitahu bahkan aku. Dan memiliki belas kasihan. Sampah.
Li Zidan menempelkan rokok di tangannya ke wajah tahi lalat, dan tahi lalat tidak berani melawan, membiarkan rokok itu menyala. Li Zidan melihat ke anak buahnya yang lain, bernama Ding Lei. Ding Lei berkata, "Saudara dan tahi lalat tidak berbohong, tetapi saya telah menemukan orang yang melemparkan tahi lalat ke dalam saluran pembuangan." "Siapa itu?" Wajah Li Zidan tegas. Ding Lei berkata, "Itu adalah bocah yang sama yang ikut campur tadi malam dan menyelamatkan istri Zhang Dali dari bangun. Kami juga mencarinya, tapi kami tidak menyangka dia akan muncul di rumah sakit lagi sore ini, sekali lagi menyelamatkan istri Zhang Dali dan melemparkan tikus tanah ke selokan, anak yang merusak nasib baik kita 2 demi 3 berturut-turut." "Siapa namanya?" Suara Li Zidan agak serak saat dia bertanya. "Namanya Omi. Dia adalah siswa di Baiyun High School, saat ini menjadi pengawal kampus untuk putri seorang pengusaha lokal, Liu Chenming. Dia cukup ahli dalam seni medis, dan saya mendengar bahwa dia juga tahu sedikit seni bela diri." Li Zidan berkata dengan marah, "Apa-apaan? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku, temukan dia untukku." Ding Lei berkata, "Tidak perlu mencarinya, bahwa rumah Liu Chenming ada di sini, area villa yang sama, tidak perlu berjalan 10 menit ke sana." Li Zidan tercengang, tidak menyangka bahwa sebenarnya bocah usil itu hidup sedekat itu. Li Zidan berkata, "Kekalahan debu merah tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Saya ingin membunuh istri Zhang Dali untuk melampiaskan kemarahan saya terlebih dahulu. Tetapi saya tidak berharap anak ini merusak keberuntungan saya 2 kali berturut-turut, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ding Lei, bawa beberapa saudara bersamamu dan pergi ke rumah Liu Chenming sekarang dan lumpuhkan mereka." "Ya." Di rumah Liu Chenming, Omi sedang mandi. Dan Liu Chenming dan putrinya sedang menonton TV dan mengobrol. Karena Liona tidak harus mati, bahkan jika dia tidak dapat disembuhkan, dia masih bisa hidup sampai usia 80 tahun. Jadi ayah dan anak perempuannya berada dalam kondisi yang sangat baik. Suasana hati. Saat itu, ada suara dentang dari luar, seolah-olah pintu besi villa ditendang terbuka. "Apa yang terjadi? Aku akan keluar dan melihat-lihat." Wuma sibuk bangkit dan pergi keluar. Namun, begitu Wuma mencapai pintu masuk aula, tubuh Wuma tiba-tiba terbang ke belakang, seolah-olah seseorang telah menendangnya. Tubuh Wuma terbang ke bawah di lemari anggur restoran dengan suara keras menjatuhkannya, dan Wuma jatuh. Ma tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, 5 pria berwajah garang memasuki ruang tamu. "Ah!" Liu Chenming berdiri, sementara Liona berteriak dan kehilangan kata-kata. Liu Chenming menjaga putrinya dengan kuat di belakangnya dan melihat kelima pria yang masuk, sibuk bertanya, "Siapa kalian? Mengapa kamu masuk ke rumahku?" 5 orang yang datang adalah Li Zidan dan keempat anak buahnya. Wajah Li Zidan muram saat dia bertanya, "Di mana Omi? Biarkan dia keluar." "Don Omi. Apa yang kamu inginkan dengan Omi?" Willow Morning sibuk bertanya, "Apakah saya perlu melaporkan kembali kepada Anda?" Tatapan Li Zidan dingin. Pada saat ini, salah satu anak buah Li Zidan di belakangnya berkata, "Kakak dan, gadis itu tidak buruk, dia sangat cantik." Li Zidan menatap Liona, yang memang cantik nasional. Li Zidan tidak suka bertele-tele dan langsung berkata, bahwa dia pergi. "Hehe, bagus." Pria jangkung itu berjalan menuju Liu Chenming. Liu Chenming berkata mendesak, "Jangan datang." Melindungi Liona erat di belakangnya. Pria jangkung itu tersenyum heheli dan berjalan ke arah Liona dan berkata, "Jarang sekali dan melihatmu, ini keberuntunganmu." Tepat pada saat ini, sebuah buku tiba-tiba terbang turun dari lantai atas. "Pah!" Buku itu mengenai bagian belakang kepala pria jangkung yang ingin mengambil Liona, dan pria jangkung itu jatuh dengan suara teredam. Li Zidan dan anak buahnya segera menatap lantai 2 villa, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di pagar tangga di lantai 2. Omi sangat marah karena dia telah menemukan jalan pulang dan begitu terbuka dan terbuka, jauh lebih marah daripada saat Lubing mengirim seseorang. Omi langsung melompat turun dari lantai 2 dan berdiri di ruang tamu. Ketika Liona dan putrinya melihat Omi muncul, mereka merasakan rasa aman, seolah-olah mereka tidak begitu takut lagi. Li Zidan menatap mata Omi dan bertanya dengan wajah galak, "Apakah kamu Omi?" Omi juga memasang wajah dingin dan berkata, "Ya, saya, tapi saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi hari ini tidak peduli siapa Anda. Saya, Omi, biasanya tidak secara aktif memprovokasi orang, tetapi saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani untuk secara aktif memprovokasi saya." Li Zidan tersenyum dengan wajah marah, "Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Meskipun kamu tidak ingin tahu, aku masih harus memberitahumu. Namaku Li Zidan."
Omi, kamu tahu kenapa? Saya mencari Anda hari ini. Andalah yang mengurus bisnis Anda sendiri. Tidak peduli betapa sengsaranya Anda hari ini, Anda yang memintanya. Omi mendengar dia menyebutkan namanya, dan langsung tahu apa yang mereka kejar. Pasti Omi telah menyelamatkan istri Zhang Dali dan membuat Lizzie dan kesal padanya, jadi dia menemukan tempat ini untuk membalasnya. Melihat bahwa Liona cantik dan ingin mengambil Liona, tahukah mereka bahwa Liona lemah dan ingin berhenti berhubungan seks? Tentu saja bukan itu intinya. Intinya Omi sedang on fire. Saya tidak peduli Anda jenis libulet atau lica nonbal, saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, berlutut dan bersujud 50 kali kepada wanita dan bos saya yang ketakutan untuk mengakui kesalahan Anda, lalu pergi. Kedua, aku akan memelintir kakimu dan kemudian dilempar keluar olehku. Lizzie dan mendengar Omi mengatakan ini, hatinya memendam api, ayah dan saudaranya hancur, tidak dapat menemukan kekalahan debu merah untuk membalas dendam, hatinya sudah cukup marah, jadi dia mencari Omi untuk melampiaskan amarahnya. Tidak menyangka Omi begitu mencekam, depresi hati belum terobati, tetapi juga menambah api ke dalam api. Dengan lambaian tangannya, Lizzie dan berkata, Dingley, naik dan putar kakinya, aku tidak ingin melihat dengan angkuh berdiri di depanku dan berbicara denganku. Ya, Dingley membalik di tempat, dan seluruh tubuhnya terbang ke Omi seperti ikan melompati pintu naga. 109. Omi kaget, pria bernama Dingley ini sepertinya tidak lemah, setidaknya lebih kuat dari siapapun yang pernah Omi lawan. Sayangnya, itu masih belum cukup di depan Omi. Dalam kemarahannya, Omi tidak punya niat untuk menghentikan perkelahian dengannya dan bergegas ke atas tidak melihat bagaimana Omi akan melakukannya. Dan dalam sekejap mata, dia meraih Dingley yang bahkan tidak melihatnya. Menjadi dekat. Kacing. Ah, Dingley menjerit bahkan tidak mengerti bahwa kakinya telah ditekuk dengan kaku. Omi melemparkan Dingley ke arah Lizzie dan setelah kakinya patah, dan berkata, apakah kamu selanjutnya? Tubuh Lizzie dan gemetar saat dia melihat kaki bengkok Dingley. Liu Chenming melihat betapa kuatnya Omi dan sangat berbesar hati. Barusan dia sedikit khawatir Omi tidak bisa mengalahkan pihak lain, karena berurusan dengan momentum arogan itu ketika dia memasuki rumah membuatnya takut setengah mati. Liona menatap Omi kembali dan tiba-tiba merasa bahwa Omi sangat berani, dan bayangannya sebelumnya tentang pemuda jahat Omi tiba-tiba terbalik. Lizzie dan tidak melihat bagaimana Omi menembak sama sekali, jadi dia merasa sangat teliti saat ini. Tahi lalat itu berbisik, Kakak dan, sekarang kamu percaya padaku, aku sudah mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli, dengan mudah mematahkan kaki saudara Lei, bahkan kamu mungkin tidak dapat melakukannya Atau, lupakan saja, kamu datang kembali untuk menemukan Red Dash yang kalah untuk melindungi balas dendammu, dia hanya orang yang usil, tidak pantas bertarung seperti itu Wajah Lizzie dan menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, apakah menurutmu aku lebih rendah darinya? Situs web pertama M. Natia. Online. Dan, lupakan aku mengatakan apapun, lanjutkan. Tubuh tahi lalat hitam itu bergetar. Otot-otot wajah Lizzie dan bergetar dan berkata, Omi, anggap aku meremehkanmu, tapi kamu sebenarnya seorang master. Omi mendengus, tidak perlu, karena aku tidak pernah menempatkanmu di mataku. Lizzie dan sangat marah, tetapi dia tidak yakin akan menang. Dan tahi lalat itu benar, tidak ada gunanya membuang energi bertarung dengan Omi, menemukan kekalahan untuk membalas debu merah adalah hal yang paling penting. Omi, tujuanku kembali kali ini adalah untuk menemukan One David Red Dash jadi aku belum akan melawanmu. Tapi ingat, jangan ikut campur dalam campur tanganku, atau aku tidak keberatan melawanmu sampai akhir. Lizzie dan berkata dengan dingin. Alis pedang Omi terangkat dan berkata, apakah kamu ingin pergi dengan mudah? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tahi lalat itu sibuk bertanya, jadi apa yang kamu inginkan? Berlututlah, minta maaf, dan bersujud 100 kali. Wajah Lizzie dan dingin. Dia telah memutuskan untuk tidak bertarung dengan Omi untuk saat ini, meninggalkan energinya untuk menemukan kekalahan debu merah, tetapi dia tidak berharap Omi ini tidak tahu berterima kasih. Omi, jangan pedulikan, aku kesulitan memutuskan untuk tidak melawanmu untuk saat ini. Lizzie dan meraung. Omi mendengus dengan jijik, sulit untuk memutuskan untuk tidak melawanku. Konyol, apakah saya harus memohon Anda untuk tidak melawan saya? Ayo, jika Anda ingin melawan saya atau tidak, saya tidak peduli. Jangan membuat saya mengatakannya 3 kali. Jika Anda ingin pergi, berlutut dan bersujud 100 kali. Atau, dibuang setelah aku mematahkan kakimu, pilihanmu. Lizzie dan sangat marah. Omi, kamu memaksaku melakukan ini.
Omi berkata dengan jijik, hanya dengan Anda tidak memenuhi syarat bagi saya untuk memaksanya. Tatapan Li Zidan dingin, seolah-olah dia telah membuat permintaan pembunuhan, dan dia menggertakkan giginya. Saya, Li Zidan, hari ini orang yang saya cintai baru saja. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil hidup Anda sendiri. Pembunuhan orang yang kamu cintai bukan urusanku, Li Qingyuan dan putra-putranya. Banyak tindakan ketidakadilan akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Li Zidan berteriak marah. Awalnya Omi bukan musuhnya, hanya orang yang usil. Melihat kemampuan bela diri Omi yang tidak lemah, Li Zidan berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk memiliki musuh lain di level ini. Namun, Omi bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini, apalagi sekarang setelah dia mendengar Omi mengatakan bahwa ayah dan saudara laki-lakinya pantas mendapatkannya. Api di dalam Li Zidan telah menyala sepenuhnya, langsung memperlakukan Omi sebagai musuh. Omi, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku akan menghadapi ayah dan saudara laki-lakiku yang tidak bisa menjaga diri mereka sendiri? Mata Li Zidan memerah, dan dia menatap ayah dan putri Liu Chenming dan Leona dan berkata dengan gigi terkatup, tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Li Zidan telah memutuskan untuk membunuh, jadi tentu saja dia akan membunuh semua orang dan menghilangkan buktinya, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Ketika Liu Chenming melihat tatapan membunuh Li Zidan, tubuhnya gemetar dan dia menatap Omi dengan gugup. Omi, bagaimanapun, tidak merasakan sedikit pun ketakutan untuk tatapan membunuh Li Zidan dan mencibir, kalau kamu tidak bisa melakukannya. Mati. Li Zidan membunuh ke arah Omi. Naga gila 10 jari. Li Zidan mencapai Omi dalam sekejap, tangannya seperti 9 yin cakar tulang putih, setiap jari cukup untuk menembus tubuh Omi. Omi mengangkat 2 jari dan menembak dengan sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang, sambil menunjuk dada Li Zidan yang berjari 10 sekaligus. Bang! Dada Li Zidan, seolah-olah telah ditembak, langsung menembus lubang, dan kabut berdarah terbang keluar dari punggungnya dengan keras. Ini adalah seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Omi, jari Yin Yang, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya ketika dia datang ke dunia ini. Jari Yin Yang Omi, ketika mencapai tingkat yang dalam, dapat melukai orang sepenuhnya melalui udara, dan sekarang Omi belum bisa melakukannya melalui udara, tapi kekuatannya sudah terlihat. Li Zidan terpaku di sana, tidak bergerak. Dia merasa bagian atas tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak dan mati rasa, ada rasa sakit di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang menembus tubuhnya, masih ada lubang di punggungnya, angin bertiup dengan dingin ke dalam tubuhnya. Tubuh. Tendangan Omi melayang dan menendang Li Zidan ke pintu aula. Itu konyol bahwa dia berani mengeluarkan kata-kata liar untuk membunuh keluarga Liu Chenming bahkan dengan 2 orang ini. Tetapi hari ini dia cukup beruntung untuk mempelajari jari Yin dan Yang Omi. Black Mole dan 3 adik laki-laki lainnya panik dan melompat ke sisi Li Zidan. Kakak Dan, apakah kamu baik-baik saja? Mole sibuk bertanya. Dan kehilangan banyak darah, seperti tertembak. Satu lagi. Ditembak tercela, menggunakan pistol. Omi sedikit tertekan karena dia disebut pistol untuk jari Yin yang begitu tinggi dan perkasa. Namun, tidak ada ketidakadilan. Yang membiarkan jari Yin dan Yang-nya itu memang mirip dengan ditembak, melubangi tubuh seseorang. Dan jika mengenai kepalanya harus ditindik juga. Omi berjalan ke arah Li Zidan, menginjak dada Li Zidan dan berkata, Li Zidan, aku tidak membunuhmu kali ini karena aku ingin kamu berubah. Kupikir kamu mengerti apa yang aku katakan. Keluar dari sini. Jika Anda mengacaukan saya lagi, Anda pasti tidak akan seberuntung itu. Li Zidan merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan mulutnya, tetapi ketakutan di dalam dirinya sudah tertulis di wajahnya. Tentu saja, Li Zidan juga berpikir bahwa dia telah ditembak tetapi untuk dapat mengabaikannya. Naga gila berjari 10 dan menembusnya dengan sangat mudah, itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. 110. Li Zidan dengan cepat dibawa pergi oleh anak buahnya. Omi sibuk masuk ke dalam rumah untuk melihat Uma yang tidak sadarkan diri. Untungnya tidak ada masalah serius. Omi memberinya beberapa titik akupresur lalu meminta John untuk membantunya beristirahat di kamarnya. Jantung Liu Chenming berdebar, apakah geng ini akan kembali? Omi meminta maaf Paman Liu, aku minta maaf telah membuat kalian dalam masalah, mereka di sini untuk mencariku. Tapi jangan khawatir, Li Zidan seharusnya tidak punya nyali untuk menggangguku lagi, kecuali dia benar-benar tidak takut mati. Leona bertanya, apakah kamu membawa pistol?
Wajah Liona tampak sedikit kecewa karena dia merasa Omi tidak mengalahkan Li Zidan dengan paksa, melainkan dengan senjata. Jadi dia tiba-tiba merasa bahwa Omi tidak maha kuasa dan tidak sekuat yang dia kira. Omi menatap Liona dan sepertinya melihat sedikit kekecewaan di matanya, dan Omi langsung mengerti apa yang dipikirkan Liona. Omi tersenyum dan berkata, "Bukankah Nona sedikit kecewa?" Liona tanpa sadar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mungkin sedikit, bagaimanapun juga, mengandalkan pistol tidak berarti kamu mengalahkan orang itu." Liu Chenming sibuk berkata, "Sianger, jangan bicara omong kosong, bahkan jika Anda menggunakan pistol, itu bukan sesuatu yang bisa dipukul oleh orang biasa. Fakta bahwa Umi dapat memukul Li Zidan sudah menunjukkan kekuatannya." Oh, Liona tak berdaya tapi dia masih sedikit kecewa di dalam. Liu Chenming memandang Omi dan tersenyum, kata-kata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu adalah keterampilan untuk dapat mengalahkan seseorang dengan pistol." Hahaha, Omi tertawa. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya Liona. Omi berkata, "Nona, tolong perhatikan baik-baik." Omi mengangkat dua jari lagi, lalu dengan cepat mengkliknya di dinding. Aliran udara yang tak terlihat keluar dari ujung jarinya. Swoosh, dinding tebal itu langsung menembus sebuah lubang. Tentu saja, sebuah lubang kecil beberapa sentimeter, di mana Anda bisa melihat keluar. Ah, Liu Chenming dan Liona sama-sama terkejut. Omi berkata, "Nona, tidak apa-apa bagi Anda untuk meremehkan saya, tapi tolong jangan meremehkan seni bela diri yang saya ciptakan sendiri, Jari Yin Yang. Saya tidak menggunakan pistol, saya menggunakan ki saya, dipadatkan dalam dantian saya. Dan kemudian melalui jari-jari saya menabrak dinding. Nona, saya khawatir apa yang disebut tombak Anda tidak dapat menembus dinding ini, kan? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan jari yin yang saya?" Liu Chenming dan Liona memandang Omi dengan rasa gentar yang tiada taraf, ternyata bukan dengan pistol, tapi dengan ki ya, meskipun mereka tidak mengerti apa itu ki. Setelah Liona tahu bahwa Omi tidak menggunakan pistol, kekecewaan yang baru saja dia rasakan terhadap Omi tersapu, dan sebaliknya, dia semakin terkesan dengan kekuatan Omi. Liu Chenming tersenyum, "Sianger, jelas kali ini, satu jari bisa menembus dinding, dan kekuatannya jauh melebihi senjata. Seni bela diri ini terlalu kuat." Liona menganggukkan kepalanya berturut-turut. Omi berkata, "Salah, aku tidak kuat sama sekali sekarang. Lupakan saja, aku tidak mengerti bahkan jika aku memberitahu kalian." Kekuatan Omi sekarang tidak sebanding dengan masa lalu. Berbicara terlalu banyak akan mengeluarkan air mata, dia akan masih dicurigai berpura-pura membandingkan, jadi lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Omi naik ke atas berharap Li Zidan tidak akan mengganggunya lagi, atau Omi harus berubah menjadi debu merah yang kalah dan menghancurkannya. Malam ini, jari yin yang Omi telah menembus tubuhnya, tetapi tidak melukai organ dalamnya, yang memang disengaja oleh Omi. Pertama, Omi tidak ingin membunuh siapapun dengan identitas aslinya, membuatnya menjadi pembunuh bagi demi seorang Li Zidan tidak sepadan. Kedua, ini adalah rumah Liu Chenming, pembunuhan di sini pasti akan membawa masalah bagi Liu Chenming. Namun, Omi tidak yakin bahwa Li Zidan akan tahu apa yang harus dilakukan, jika dia tidak tahu bagaimana harus bersikap lagi dan tidak berterima kasih kepada Liu. Akan merepotkan bagi Omi untuk melakukannya bahkan jika Morning Glory atau Liona melakukannya, dan dia hanya bisa berharap bahwa dia tahu bagiannya. Omi kembali ke kamarnya dan mendapati komputernya menyala. "Hei, saya tidak menyalakannya, mengapa komputer dihidupkan?" Omi berjalan ke komputer, hanya untuk melihat file teks terbuka di desktop. Ada beberapa baris di file tersebut. "Satu kekalahan debu merah, keluarlah ke sini, aku tahu itu kamu, jangan berpura-pura." "Satu kekalahan debu merah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu melakukan misi keadilan yang lain?" "Oh, satu kekalahan, keluar, aku orang cerdasmu, bukankah kamu menginginkan orang yang cerdas?" Omi melihat teks di komputer dan ingat, sebelum dia tidak mengerti komputer, dia mengira ada orang cerdas di dalam komputer, jadi dia meminta orang cerdas itu alamat rumah Li Ziming, tetapi dia tidak memikirkannya. Pihak lain adalah seorang hacker. Sekarang Omi sudah tahu apa itu hacker, jadi, mengekspos dirinya sendiri. Jika hacker ini melaporkannya, bukankah dia akan selesai? Omi segera mengetik, "Aku di sini." "Satu kekalahan debu merah, Anda akhirnya datang." "Tidak, Liu Chenming, Anda akhirnya datang." Komputer segera muncul dengan teks yang diketik oleh peretas. Omi tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan, tetapi dia benar-benar menyebut nama Willow Chenming. "Dari mana kau tahu?" tanya Donzi. "Saya orang yang cerdas, saya tahu segalanya."
Baiklah, aku sudah tahu kau seorang hacker. Nah, jika Anda tahu saya seorang hacker, mengapa Anda bertanya? Saya pergi melalui alamat IP Anda dan langsung mengkonfirmasi alamat rumah Willow Chenming. Identitas Anda yang lain adalah kekalahan debu merah, hahaha. Omi merasa terancam dan mengetik, jika kamu berani memberitahu siapapun, aku tidak keberatan akan memusnahkanmu. Aku membantumu dan kamu mengancam akan membunuhku, kamu sangat tidak berperasaan. Selain itu, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu di mana aku tinggal? Omi tercengang. Ya, dia bukan hacker. Dari mana dia tahu siapa pihak lain? Laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tidak ada, dan mengancam mereka itu konyol. Apa yang kamu inginkan? Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan apapun. Saya hanya ingin mengatakan, saya akan melanjutkan dan melakukannya tanpa khawatir. Anda dapat bertanya kepada saya apapun yang ingin Anda ketahui di masa depan. Saya akan memberi Anda teknis dukungan, sehingga keterampilan hacking saya juga memiliki ruang untuk bermain. Ini adalah Anda menambahkan saya. Kiki, tidak mungkin, Anda bahkan tidak memiliki Tapi, tidak apa-apa, siapa yang membiarkan saya menjadi peretas, saya akan segera meretas satu untuk Anda. Hei, saya menemukannya. Ada ke peringkat tinggi yang disebut asteris. Aku meretasnya, berikan padamu. Dalam beberapa menit pihak lain mendapat untuk Omi dan masuk ke komputer Omi. Baiklah, kita sudah berteman, mari kita mengobrol di Kiki. Setelah mengatakan itu, peretas kecil cantik di sisi lain berhenti meretas komputer Omi dan mengirim pesan ke Omi dengan Omi mengkliknya dan melihat bahwa avatar pihak lain adalah babi berkacamata. Omi bertanya, kamu babi? Kamu babinya? Pihak lain mengirim ekspresi marah. Omi mengetik sangat lambat dan benar-benar tidak tertarik mengobrol, jadi dia berhenti mengetik dan tidak mengenal siapapun. Hei, di mana pria itu? Tidak berbicara lagi. Pihak lain mengirim beberapa pesan berturut-turut. Si hacker cantik kecil itu sangat tertekan. Dia sangat aktif untuk memberikan nomor Omi. Omi mengatakan tidak dia juga berinisiatif untuk mencuri satu untuknya. Tetapi juga mengambil inisiatif untuk menambahkannya. Mengambil inisiatif untuk mengiriminya pesan. Dia sangat aktif Omi tetapi masih tidak peduli tentang dia. Bersambung.